saya akan melaksanakan peran sebagai pendakwah, ya ternyata izin Allah berlaku hal Iya, itu sekarang jalan ini. hidup membawa ke karir yang lain. Iya. Oke. Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Genta Madaya. Berjumpa lagi bersama saya Afdal. Pada malam hari ini kita akan mewawancarain seorang tokoh yang sangat menginspirasi bagi saya. Terima kasih Pak Hasanuddin untuk waktunya malam pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini masih menjabat sebagai Wakil Rektor 3 di Universitas Dian Nusantara. Betul. Lalu juga di saat yang bersamaan sebagai Ketua Harian Perpani atau Persatuan Panah Indonesia, dan juga sebagai founder dari Ngaji Bareng Online. Nah, karakter seperti apa sehingga bisa menjalani bidang berbeda-beda dalam satu waktu ini? Menurut Pak Hasanuddin gimana ya? Hal ini saya kira tidak terlepas ya dari apa yang sudah kita jalani dalam kehidupan sebelumnya, dan semuanya ini mengalir begitu saja. Kalau saya berbicara mengenai karakter apa ya yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan beberapa pekerjaan sekaligus seperti ini, menurut hemat saya hal ini terpulangkan dan kembalikan kepada niat saja. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa di dalam melaksanakan tugas dan amanah ini kan kita tidak sendiri mengerjakannya, tetapi kita di dalam kebersamaan yang bergotong royong ya, atau berjemaah. Nah, sehingga sesungguhnya kekuatan dalam pelaksanaan seperti ini, keberjemaahan dan kebersamaan itu sangat signifikan peranannya. Wah, menarik nih Pak Hasanuddin. Kalau boleh tahu nih, cita-cita Pak Hasanuddin waktu kecil itu apa ya? Dan apakah kegiatan yang dijalani saat ini itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan pada waktu kecil dahulu? Nah, ini sesungguhnya menarik ya. Sejujurnya kalau ketika kita berbicara pada masa kecil dulu, arti cita-cita saja kita tidak mengerti ya sesungguhnya apa gitu kan ya. Nah, saya dilahirkan dan dibesarkan serta dikembangkan dan dididik itu dalam lingkungan di mana ayah dan ibu terutama mereka sangat agamis, dan mereka sangat senang sekali merajut tali silaturahim itu. Sementara mereka betul-betul sebagai pengusaha sejati, mandiri gitu kan ya. Nah, sehingga nilai-nilai seperti ini mempengaruhi sesungguhnya di alam bawah sadar saya. Makanya ketika pada saat orang tua saya menyekolahkan di tingkat SD, saya bersekolah di madrasah dan berlanjut lagi di level SMP-nya juga masih juga di madrasah sanawiyah. Saya sangat menikmati hal itu semuanya karena apa yang saya dapati di sekolah itu seiring sejalan dengan apa yang saya lihat dan saya saksikan dalam keseharian saya ketika ayah saya menyampaikan pesan-pesan dakwahnya. Namun ketika kemudian abang saya mengatakan bahwa tidak perlu melanjutkan ke aliyah tetapi berpindah ke SMA, ya saya ikut saja pada waktu itu. Nah, sehingga ketika itu sebelum abang saya menyampaikan bahwa saya harus berpindah ke SMA itu, saya membayangkan bahwa saya akan berkuliah di IAIN dan saya akan menyampaikan dakwah sesungguhnya. Namun kemudian ya udah mengikuti, saya masuk jalur SMA, kemudian alhamdulillah bisa sukses juga ngambil jurusan pasti alam, dan kemudian berlanjut kuliah di Fakultas Teknik, Teknik Sipil, dan kemudian berprestasi dengan baik juga di sana. Nah, saya pikir karir saya akan berlanjut seperti itu sampai dengan kemudian berkiprah di BUMN ya selama 23 tahun. Nah, namun tidak dinyana pada tahun 2005 sebagai alumni ESQ saya diajak oleh Pak Rigi Danjar untuk membantu perkembangan ESQ, dan saya diminta sebagai PR Director di sana. Karena memang semasa di BUMN saya sebagai Corporate Secretary, ya salah satu tugasnya adalah bagaimana membangun network sesungguhnya dan silaturahim itu. Dan qadarullah juga tentunya ketika berada di ESQ hampir 15 tahun itu, saya terlibat di dalam pengembangan ESQ yang semula alumni ada sekitar 10 ribuan orang, sampai dengan kemudian tahun 2018 ketika saya pensiun dari ESQ itu, alumni ESQ itu sudah lebih daripada 1,5 juta orang. Wow, luar Nah, biasa. sehingga ketika setelah pensiun dari ESQ,
kemudian saya diminta sebagai wakil rektor, dan kemudian tiba-tiba situasi dan kondisi pandemi menghantarkan saya meneruskan kegiatan ngaji di masjid itu menjadi online, dan tiba-tiba saya juga nggak mengira saya masuk di dalam wilayah ranah publik dan setiap hari menyampaikan pesan-pesan dakwah ini, membaca dan mengajarkan Al-Quran dan mengajak bersama-sama mentadaburinya. Saya jadi melihat, oh ini waktu masa kecil dulu ini yang saya inginkan, dan ternyata betul-betul terjadi hal itu. Nah, jadi kalau seandainya boleh dikatakan bahwa cita-cita saya akan melaksanakan peran sebagai pendakwah, ya ternyata izin Allah berlaku hal Ya, itu sekarang jalan ini. hidup membawa ke karir yang lain. Iya. Oke. Tadi menarik, Pak Hasanuddin sempat menyebutkan mengenai silaturahmi Ya. dan atau zaman sekarang anak-anak nyebutnya networking. Iya, betul. Eh, Bagaimana metode Pak Hasanuddin, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai PR Director ya, Ya. yang mana sangat identik Mhm. sekali dengan kegiatan yang menjaga Ya. networking. Bagaimana kiat-kiat Pak Hasanuddin untuk menjaga networking itu dengan baik dan bertahan lama, sehingga tidak dikira hanya kita datang di saat butuh saja, sedangkan di saat tidak dibutuhkan Iya. menghilang seperti Iya. itu. Gimana Pak Hasanuddin? Iya, memang dalam hal ini ya, kita harus melakukan itu dari hati ya. Jadi segala sesuatu harus bermuara dari hati. Nah, jadi begitu juga dalam hal networking ini, walaupun kita mengetahui di dalam dunia usaha, dunia bisnis gitu kan ya, networking itu sesuatu hal yang merupakan sebuah keharusan di dalamnya. Nah, namun kalau saya melihat bahwa kalau seandainya kita membangun hubungan dengan seseorang atau dengan lembaga itu hanya dikarenakan kita ada maksud-maksud tertentu dari korporasi kita, nah maka hal itu akan sangat singkat masa hubungan itu sendiri. Tetapi ketika kita menyadari bahwa silaturahim yang kita bangun itu adalah, saya sebagai seorang muslim ya, Rasulullah itu menyampaikan bahwa kalau seandainya ingin panjang umur itu silaturahim. Kalau seandainya ingin dibukakan pintu rezeki yang banyak itu silaturahim. Nah, maka silaturahim itu adalah sebagai bagian dan upaya untuk melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah, sehingga kalau seandainya kita melaksanakan sunnah Rasulullah itu, maka kita bisa menepis nilai-nilai ataupun elemen-elemen transaksional yang bisa muncul di dalam silaturahim itu sendiri. Baik, Ya. jadi dimulai dari hati Iya. ketika kita membangun network Iya. tersebut ya. Benar. Oke. Boleh tahu prinsip hidup dan motivasi Pak Hasanuddin apa ya? Mungkin bisa dibagi ke teman-teman. Ya, hidup ini singkat ya. Nah, sehingga bagaimana kita menjadikan kehidupan hari ini bermanfaat dan bermakna. Nah, bermakna dan bermanfaat itu bukan hanya untuk diri kita pribadi atau untuk keluarga, tapi betul-betul bermanfaat dalam radius seluas-luasnya. Baik. Pertanyaan terakhir nih untuk Siap. Pak Hasanuddin. Boleh beri pesan-pesan untuk teman-teman awardee LPDP PK 193 Genta Mandaya yang sedang menyaksikan. Masya Allah, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh peserta. Anda semua adalah orang yang sangat istimewa. Dan ini adalah kesempatan yang sangat langka sekali. Maka dari itu, kalau saya boleh menyampaikan pesan untuk anak-anakku semua, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tunjukkan bahwa kita yang terpilih untuk mendapatkan kesempatan ini benar-benar menjadi duta bangsa dan negara kita. Kita jangan sampai mengecewakan masyarakat dan bangsa kita. Dan kita tunjukkan bahwa setelah selesai kita mengikuti pendidikan ini, kita akan kembali ke negeri kita dan kita akan menjadi bagian dalam kepemimpinan negara kita ini, mengangkat harkat bangsa dan negara kita secara hakiki. Baik, terima kasih Pak Hasanuddin untuk pesan-pesannya yang sangat menyentuh. Akhir kata, terima kasih Pak Hasanuddin Sama-sama untuk waktunya. Mas Afdal. Semoga silaturahmi kita juga tidak Amin. akan terputus, bisa saling membantu untuk berkontribusi Amin. untuk Indonesia nanti. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Mas Afdal.